Lapangan Silang Monas akan menjadi tempat bagi para artis pendukung Betawi Manggu untuk tampil dan menunjukkan kebolehan mereka. Dewi Sandra rencananya akan berkolaborasi dengan Mandra. Apa yang mendorong Dewi untuk ikut dalam acara ini? Dan saya sangat tertarik karena satu, saya belum pernah melakukan hal ini, kedua tantangannya juga cukup menarik saya untuk melakukan ini, dan ketiga saya sendiri sebenarnya ada Betawinya. Betawinya Ambil satu pilihan ya kan, yang tidak perlu saya sampaikan sekarang gitu. Tetap intinya gambarannya saya akan menjaga keutuhan rumah tangga. Biar bagaimanapun karena pemberitaan ini kan istri saya tersakiti. Seolah-olah seperti bagaimana Mbak Ani kan dengan kebesaran jiwanya udah mengatakan satu dukungan moral ya. Saya akan menunjukkan kepada Mbak Nia bahwa sebenarnya begini. Ya kan? Saya akan memberi yang terbaik, cuman saya sudah bilang tidak akan mungkin sesuatu akan saya umumkan langsung. Terserah kamu. Yang jelas prinsip saya tidak mau dipoligami. Eh, dan kalaupun sampai suami saya nggak tahu memilih siapa. Kalau memilih saya dengan catatan tidak mengulanginya lagi. Pemirsa, kemarin kota Jakarta merayakan hari ulang tahunnya yang ke-478. Jakarta memang sudah sangat tua namun terus tumbuh dan berkembang. Nah, dalam rangka hari ulang tahun kota Jakarta, Dewi Sandra berkolaborasi dengan Mandra. Pasti pemirsa hasilnya sangat unik karena mereka berdua memiliki karakter yang sangat berbeda. Sementara itu pasangan penyanyi dangdut Saiful Jamil dan Dewi Persik sedang asik-asiknya pacaran. Apakah mereka akan segera menikah? Namun sebelumnya, mari kita intip dulu duet unik antara Mandra yang Betawi banget dengan Dewi Sandra yang modern banget. Pemirsa, inilah Go Spot. "22 Juni kemarin Jakarta telah berulang tahun yang ke-478. Jakarta yang dulu dikenal sebagai kota Batavia adalah salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami perubahan besar-besaran. Tengok saja kesenian Betawi Tanjidor yang sangat langka kita temui. Untuk melestarikan budaya Betawi, salah satu perusahaan rokok Indonesia mengadakan Betawi Manggung. Beberapa artis ibu kota seperti Mandra dan Dewi Sandra ikut meramaikan acara yang akan digelar hari Minggu mendatang. Yang saya inginkan bukan cuma dalam rangka ulang tahun. Berarti kalau bicara masalah ulang tahun sama juga kita jangan Betawi dianggap kayak kuetar, kayak ulang tahun. Jadi dicarinya pada saat dalam rangka ulang tahun toh. Karena ada potensi-potensi yang perlu diketahui juga dari kesenian itu sendiri, entah itu dari budaya itu sendiri. Lapangan Silang Monas akan menjadi tempat bagi para artis pendukung Betawi Manggu untuk tampil dan menunjukkan kebolehan mereka. Dewi Sandra rencananya akan berkolaborasi dengan Mandra. Apa yang mendorong Dewi untuk ikut dalam acara ini? Dan saya sangat tertarik karena satu, saya belum pernah melakukan hal ini, kedua tantangannya juga cukup menarik saya untuk melakukan ini, dan ketiga saya sendiri sebenarnya ada Betawinya. Betawinya dari Mbah, kita manggilnya Mbah, sebenarnya Engkong, harusnya Engkong ya. Engkong Junet itu bapaknya ibu saya. Jakarta memang sedang bersuka cita. Di balik keriaan itu masih banyak masalah menumpuk seperti kemacetan lalu lintas yang semakin lama semakin meresahkan warga. Saran seperti apa yang bisa disumbangkan Dewi untuk Jakarta yang selalu dihiasi kemacetan? Busway mungkin membantu ya, membantu, cuman masih ada apa ya, kekurangan bahwa belum merata aja untuk seluruh kota Jakarta ini. Terus saya dengar-dengar mau bikin subway. Nah kalau mau bikin subway, ada daerah-daerah tertentu tuh yang masih banjir, nanti subway gimana? Ya kan, jadi ya itu, kita modern tapi masih modern ketinggalan gitu loh. Dewi Persik dan Saiful Jamil beberapa waktu lalu sempat digoyang gosip bahwa mereka sudah bertunangan. Namun penyanyi dangdut yang mendapat julukan si goyang gergaji ini menampik gosip tersebut. Tapi kemarin saat Gospot menyambangi keduanya di acara Gulali Jakarta yang disiarkan oleh RCTI, Saiful dan Dewi terlihat sangat mesra. Apalagi sih yang kalian sangkal?
Siapa yang pacaran? Kita nggak bilang itu namanya pacaran, nggak. Yang jelas kita ibaratnya apa ya, dekat lah. Ya, bisa disebut super teman biasa, gitu, super teman. Pasti ada sesuatu yang spesial dari Dewi sehingga mempunyai tempat khusus dalam hidup Saiful. Dia orangnya juga perhatian, pintar segala-galanya gitu kan. Dan saya pikir saya memang butuh sosok seorang seperti itu gitu. Mas Saiful tuh beda daripada yang lain. Yang pasti orang ganteng tuh banyak. Orang ganteng tuh bisa kita cari. Tapi kalau hanya menuntut untuk gantengnya aja, tapi segala sesuatunya tidak punya, buat apa? Walau hubungan dekat di antara mereka terbilang belum terlalu lama, namun sepertinya keduanya sedang dalam tahap penjajakan. Ya saya juga harus menyadari bahwa saya manusia, ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi segala sesuatunya itu dia bisa menerima saya, kenapa saya tidak bisa menerima dia? Kalau aku melihat sosok Dewi, dia nggak ada lamanya sama sekali. Berteman tapi mesra. Ya, itulah mereka. Mungkin saja Saiful dan Dewi memang tidak ingin berpacaran dulu. Atau mungkin mereka akan langsung bertunangan dan kemudian menikah. Tidak ada tunangan. Ini maksudnya kita nggak berani banyak ngomong macam-macam gitu. Pokoknya tunggu aja deh. Gini, kita nggak bisa janji. Yang jelas nanti suatu saat nanti kita pasti akan kasih tahu. Jakarta memang sudah tua, namun apakah Jakarta memiliki energi untuk berkembang lagi dan berkembang lagi? Semuanya tergantung kepada Anda pemirsa yang mengaku memiliki kota Jakarta. Usia boleh mendekati 70 tahun, namun Titik Puspa tidak pernah mau berhenti berkarya. Penyanyi dengan nama asli Sudarwati ini memang dikenal sebagai penyanyi 3 zaman. Sebagai penghargaan kepada Titik Puspa, sebuah konser akan segera diadakan yang akan menampilkan lagu-lagu legendaris ciptaannya. Nah pemirsa, siapa sajakah musisi yang terlibat? Inilah Gospot. Siapa yang tak kenal Titik Puspa? Kalau Anda penggemar musisi 3 zaman ini, pasti Anda tahu sepak terjangnya di dunia musik Indonesia. Sudah banyak lagu yang ia persembahkan untuk menambah hasanah musik Indonesia. Sebut saja lagu Marilah Kemari yang bernada riang dan membangkitkan semangat. Lagu tersebut akhirnya didendangkan sejumlah musisi dalam Gladi Resik, sebuah konser yang dipersembahkan untuk Titik Puspa. Rosa dan Iwan Fals adalah beberapa penyanyi yang ikut meramaikan panggung. Lagu apa yang kalian pilih untuk konser nanti? Sebetulnya aku memilih lagu Cinta karena aku pernah dengar mamaku dulu pernah nyanyiin lagu ini dan dia seneng banget sama lagu ini. Dia pernah nyanyiin lagu ini buat papaku. Jadi pas dia suruh milih lagu apa yang aku pengen, aku langsung milih lagu Cinta. Lagu Selamat Malam itu, ya itu akhirnya menjadi kebutuhan saya juga. Kebutuhan saya akan tidur yang indah, mimpi yang indah. Melihat perjalanan karir Titik Puspa, apa komentar Rosa dan Iwan Fals? Dia luar biasa. Nggak ada lebih yang lebih dari kata-kata itu pastinya. Saya rasakan bahwa Ibu Titi itu disiplin terhadap tubuhnya sendiri, terhadap bagaimana dia harus berkarya. Itu kalau nggak punya disiplin yang kuat, nggak mungkin beliau bisa seperti ini, bertahan seperti sekarang. Bagaimana perasaan Titik Puspa dengan konser yang dipersembahkan khusus untuk menghormati karya-karyanya ini? Ini satu surprise yang dibuat oleh Mbak Acin dari Musika Studio. Sebenarnya 1 tahun yang lalu dia kepengennya, Mbak Titi aku mau ke rumah. Ngapa ya Tante Titi mau ke rumah, ngapain? Mau cerita. Udah telepon aja, dari telepon aja ngomong apa gitu kan ya. Wah pokoknya serem. Ya serem, cepet telepon sekarang. Ya ngomong bahwa dia mempunyai keinginan untuk lagu saya itu dinyanyikan oleh anak-anak sekarang gitu. Saya bilang mana mungkin anak sekarang mau nyanyi laguku, udah lagu jelek, lagu kuno. Nah saya bilang gitu. Enggak deh, pokoknya mereka sudah saya ajak ngomong mereka senang. Ya udahlah terserah, udah lupa ya. Titik Puspa pun salut dengan musisi zaman sekarang, apalagi saat mendengar dan menyaksikan sendiri lagu ciptaannya didendangkan dengan versi yang baru. Aku tuh mau nangis terus gitu kalau mendengar mereka. Jadi mereka membawakannya dengan cara mereka, tapi keterima sekali di hati saya dan indah gitu dan lain gitu. Dengerin dan nikmati pasti lain dari yang lain. Selamat, I love you,
Pokoknya saya bangga dengan penyanyi-penyanyi yang ini sekarang semuanya yang ada di Indonesia terutama yang membawakan lagu-lagu ini dan percaya indah sekali. Walau usia tua tidak kalah dengan yang muda. Walau usia tua tetap terus berkarya.